Gimana UTS-nya terlalu mudah nggak? Iya. Mudah, untungnya. Oke, orang ya, tapi sebenarnya ya nilainya 80-an rata-rata kelas ini. Jadi banyak juga yang di atas 90, tapi ya yang di bawah 80 juga ada. Kemarin UTS itu berkontribusi 15% dari nilai akhir kalian. Jadi masih ada 85% lagi. Itu ada 5% untuk assignment. Assignment itu biasanya kalau saya lagi ngasih assignment yang saya nilai, atau biasanya dari quiz juga itu masuknya ke assignment. Jadi porsi yang kerjaan-kerjaan dari saya itu sebenarnya cuma 5%. 30% ini dari UTS, UAS. Final examnya itu besok 2 kali lebih gede porsinya dibanding UTS kemarin. Dan 20% sisanya dari AOL. Nah, AOL itu saya udah minta teman-teman buat self enroll, yang mana satu kelompok 3 orang. Kemudian untuk saya udah sempat jelasin juga mengenai AOL ini. Udah saya sempat jelasin sebelum UTS, tapi saya jelasin lagi buat pengingat. Itu kalian milih 1 dari 9 topik ini yang akan kalian bikin mock up desain user interface-nya. Nggak perlu sampai backend, kalian cukup bikin mock up desain user interface-nya. Nah, bedanya dengan AOL yang ada di lab, kalau AOL yang di teori saya lebih fokus penilaiannya bukan ke pure desainnya doang. Jadi pertama di sini ada yang namanya requirement. Jadi teman-teman diminta untuk menjelaskan kira-kira usernya itu dari rentang usia berapa, gendernya apa, kemudian ya kelompok masyarakat yang mana. Terus habis itu background dan motivasi pembuatan aplikasi tersebut, manfaatnya buat apa, fungsinya buat apa. Habis itu fitur-fitur detail mengenai yang akan kalian sematkan di aplikasi tersebut. Itu porsinya 10%. Kemudian 20%-nya yang dinilai adalah initial UI desainnya, alias desain UI pertama sebelum kalian revisi, karena nanti kalian wajib melakukan revisi. Nah, pertama desainnya kalian sematin walaupun nanti bakal direvisi. Jadi desain awalnya itu jangan kalian timpa ya, jangan kalian replace, disimpan dulu aja. Itu bakal saya nilai. Gak apa-apa, walaupun masih ada kurang-kurangnya nggak masalah. Itu porsinya 20%. Nah, yang ketiga itu lebih ke perencanaan mengenai evaluasinya. Kalian mau survei kah, nyebar kuesioner kah, atau mau melakukan wawancara kah, atau mau pakai modelan kayak beta testing gitu. Jadi ada orang yang nyobain terus kalian amati respon dan mungkin dari ekspresinya dari orang tersebut, usernya seperti apa. Kalau dia mukanya mungkin serius banget ya silahkan dicatat dan lain-lain. Kalaupun dia kelihatan kebingungan, jangan lupa diberatin juga dia kebingungan pas di laman yang mana, entah dari login udah kebingungan atau ketika udah login nggak bisa log out. Nah itu kalian rencanakan, ini masih perencanaannya dulu. Itu porsinya sebesar 20%. Terus yang keempat itu hasil dari evaluasinya, hasil dari feedbacknya. Kalau tadi bentuknya interview ya hasil interviewnya apa. Kalau semisal hasil dari kuesioner, silahkan disajikan data kuesionernya itu seperti apa, conclusionnya seperti apa. Oh ya BTW kalau pun kuesioner atau interview juga kalian bisa spesifikin di nomor 3 ya, yaitu kalau kuesioner mau berapa kuesioner yang dibagiin ke siapa, terus baginya lewat apa, entah online atau offline, itu bisa dispesifikin di nomor 3. Katakanlah kalian mau minta saya buat ngetesting mockupnya gitu, minta pendapat saya, walaupun bentuknya belum ready to deploy gitu nggak apa-apa ya, sekedar mockupnya dari Figma gitu kan tunjukin ke saya, terus respon saya, feedback dari saya seperti apa, itu
rencana planning kalian dijelasin di nomor 3. Atau kalau kuesioner kalian sebarin ke teman-teman kalian, mungkin ada kriteria tertentu, misal harus mahasiswa, misal harus karena ini ada hubungannya sama desain, kalian coba tanya ke mahasiswa DKV misal. Jadi harus ada alasannya. Bahkan orang umum pun juga boleh. Tapi ya katakanlah kalian bikin aplikasi gym gitu kan, buat fitness tracker app gitu kan. Terus habis itu kalian punya temen yang ada di gym, kalian punya kenalan, kalian coba minta dia buat ngasih pendapat. Nah itu kan masih bisa relate gitu. Maksudnya ya kalian minta pendapatnya dia karena dia emang kesehariannya nge-gym, dan ketika melihat aplikasi kayak gini pendapatnya dia seperti ini. Itu di question nomor 3, dan question nomor 4 itu lebih ke hasil evaluasinya seperti apa, kritiknya seperti apa. Nah, question number 5 itu baru mengimplementasikan dari masukan dan feedbacknya. Nah, ini desain akhirnya itu baru kalian masukin di nomor 5. Itu porsinya 25%. Jadi kelihatan tuh ketika initial desainnya masih ya berarti alpha version gitu ya. Habis itu ketika sudah ibaratnya mau mengimplementasikan masukan dan kritik yang ada di nomor 4, itu hasilnya di nomor 5. Jadi yang bedain AOL teori dan lab, kalau lab mungkin pure dari desainnya gitu ya. Kalau dari teori memang yang penilaiannya lebih ke step by step kalian mendesain sesuatu, ya namanya juga teori ya kan. Jadi tenang aja, jangan terlalu all out di initial design. Ya all out silakan, tapi ujung-ujungnya ntar juga bakal direvisi juga. Tapi ya jangan berarti terus initial desainnya acak-adul juga ya, karena itu tetap ada 20% porsi di situ. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang AOL teman-teman? Untuk pengumpulannya saya set di Senin pertemuan ke-13 maksimal ya. Berarti di tanggal Juni kalau nggak salah. Tanggal 2 kalau nggak salah ya. Nah, 2 Juni. Masih ada lebih dari 1 bulan. Tapi seperti biasa saya tidak rekomen kalian mengerjakan semuanya di minggu terakhir perkuliahan ya. Karena nanti kalian bakal keteteran, karena kalian kuliah nggak cuma kelasnya doang kan, masih ada kelas-kelas lainnya juga. Silakan yang bisa dicicil mulai dari sekarang dicicil, nanti tinggal finalisasinya doang di minggu terakhir. Kalau gitu saya lanjut ke sesi 8. Tadi kan ya, materi di pagi ya, siang hari ini adalah establishing requirement. Mungkin teman-teman yang suka nge-game pernah dengar yang namanya sistem requirement, yaitu prasyarat spesifikasi suatu sistem untuk menjalankan suatu program. Sebenarnya nggak cuma game aja, bahkan sesimpel kayak Photoshop, Microsoft Office, Windows 11 itu juga tetap ada sistem requirement-nya. Nggak semua komputer isi itu bisa diinstal Windows 11. Apalagi Windows 11 itu cukup boros di RAM-nya ya kan. RAM 8 itu udah minimum requirement, tapi ya mungkin kalau kalian maksain RAM 8GB itu berasa penuh terus rasanya ya, 7GB terus kepake terus gitu. Ya. Nah, developer ketika menyusun sistem requirement itu nggak sekedar kayak dikira-kira. Aplikasi saya ini kira-kira ya kalau jalan di HP sekitar ya, di Snapdragon ini nggak bisa lah, itu nggak kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang mana dulu nih, sistem requirement yang keluar duluan atau bikin aplikasinya dulu baru mikirin sistem requirement-nya. Nah, sebenarnya kalau secara teori ya dan prakteknya dulu juga kayak gitu. Secara teori dan prakteknya kayak gitu, cuman ada adjustment-nya. Jadi secara teori itu sistem requirement-nya keluar duluan. Jadi ketika kalian mau bikin produk, kalian harus tahu ini produk kalian itu bisa jalan di situasi dan kondisi yang seperti apa.
walaupun ini konteksnya nggak cuma tentang software doang ya. Kalian bikin device vacuum cleaner gitu ya, vacuum cleaner ini harus dijelasin. Atau AC portable tuh yang kalau di ASCO tuh ukurannya segini doang gitu kan. Nah itu harus dijelasin, dia bisa bekerja dengan optimal itu di suhu ruangan berapa sampai berapa. Kalau di suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas, ya sistem tersebut ya sangat wajar kalau nggak bisa bekerja secara wajar, ya, secara normal gitu ya. Jadi sebelum manufakturer itu mendesain suatu produk kipas angin, AC, itu dia mesti tahu dulu, oh ini AC bakal dijual di mana? AC yang dijual di Indonesia, AC yang dijual di Arab, AC yang dijual di Kanada, itu bisa jadi punya sistem requirement atau ya nggak cuma sistem requirement, tapi requirement yang beda-beda. Entah itu dari room temperaturnya, habis itu dari ya macam-macam lah, dari tegangan voltasenya. Setiap negara kan voltasenya beda-beda tuh, kayak gitu. Nah nanti meskipun kalau ngomongin tentang software juga setelah aplikasinya jadi ya mostly sistem requirement-nya, dokumentasinya juga bakal di-update gitu ya, karena gak gampang juga request misal dari Tencent request bikinin game yang bisa jalan di minimal RTX 2080 gak boleh nggak boleh lebih dari itu gitu ya sebenarnya kalau 2080 masih cukup tinggi lah ya, bisa lebih leluasa gitu kalau mau bikin gamenya, tapi harus bisa jalan di GTX 760. Nah itu kan udah susah ya, kalian kalau jadi developer gamenya pusing juga itu, dia minta yang gambarnya bagus tapi minimum requirement-nya GTX 760 gitu. Nah, nanti tentu bakal ada penyesuaian sebelum dipublikasikan. Oke, buat how and why saya mau jelasin sedikit aja, tapi nggak terlalu deep down bener-bener rinci, karena mostly saya yakin kalian udah mulai paham karena ini cukup retoris ya. Jadi tujuan bikin requirement ya yang pasti supaya dari pengembangnya itu bisa paham karakteristik dari usernya, aktivitasnya apa dan konteksnya seperti apa. Kalau kalian besok mau freelance, habis itu dapat klien, bikinin e-commerce dong. E-commerce yang kayak gimana gitu? E-commerce banyak, e-commerce yang khusus pakaian kah? E-commerce yang umum kah? E-commerce yang apa gitu kan? Terlalu luas ya. Nah, itu fungsinya requirement. Terus habis itu to produce a set of stable requirement to form a sound basis to start designing. Bikinin e-commerce yang bisa jalan di HP Android, iOS, dan di web. Nah itu kan spesifik. Kalau cuma sekedar bikinin aplikasi e-commerce, kalian mau bikin pakai apa? Mau taruh di web doang atau mau di mana? Nah itu supaya lebih konsisten. Jadi developernya itu tahu, saya harus bikin syaratnya ini bisa jalan di sini. Bisa jalan di Android versi minimal ini gitu. Itu lebih jelas. Nah, gimana caranya menyusun suatu requirement? Yang pertama, ya cari tahu dan klarifikasi. Ya biasa, googling, searching, tanya ChatGPT, itu juga part of nyusun requirement. Saya nggak larang kalian ketika ngerjain AOL itu dibantu ChatGPT. Saya perbolehkan. Ya nggak masalah karena emang di sini ya kalau kelas saya sih memang nggak anti ChatGPT ya, kecuali pas ujian. Pas ujian sudah pasti close everything kecuali mata, close eye. Kalau buat awalnya silakan pakai ChatGPT, nggak masalah. Asalkan nanti ketika saya tanya ChatGPT-nya dipakai di mana aja, ya kalian jujur aja gitu. Tahu juga nggak bakal mempengaruhi nilai. Saya cuma pengen tahu kalian pakai ChatGPT itu di mananya aja. Nah di pertengahan ketika nyusun kalian bisa ngelakuin data gathering, analisis, interpretation, dan presentation. Nah, sebelum ini bahkan belum masuk ke evaluasi ya, tapi ketika kalian nyusun requirement itu perlu yang namanya data gathering juga teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka main game di PC, itu kalau buka Steam itu kadang suka dimintain ngisi survei spesifikasi device kalian apa. Nah,
Nah, itu sebenarnya Steam tuh lagi nyusun kira-kira user Steam itu sekarang device-nya tuh pada speknya apa aja sih? Kalau ternyata speknya udah pada bagus-bagus ya mungkin dia bisa bilang ke publisher game, ini sekarang rata-rata user speknya udah pada bagus nih, VRAM-nya udah minimal 4 GB ke atas gitu. Ya otomatis dari publishernya juga bisa lebih leluasa bikin game. Atau masih banyak loh ternyata yang pakai GTX 1080 gitu. Nah itu bisa nanti bakal datanya dijual juga ke publisher itu biar jadi suatu feedback ketika publisher itu membuat requirement ke tim developernya, bikinin game yang spesifikasi seperti ini gitu. At the end, there is a set of stable requirement that can be the basis of the design activity. Jadi setelah melakukan data gathering, entah itu dari survei, dari apa, ini baru tentang requirement-nya doang. Habis itu kalian bisa mulai nyusun finalisasi requirement yang pengen kalian butuhin. Kalian nanti ketika bikin AOL itu katakanlah mau bikin aplikasi yang bisa bantu pecinta alam buat sewa peralatan, entah itu tenda, tas carrier atau macam-macam lah, buat nesting gitu-gitu. Nah itu kalian juga harus tahu dulu nih, kira-kira orang yang suka naik gunung itu lebih suka beli atau lebih suka nyewa. Nah, biasanya kalau yang hobis ya mending beli gitu. Ada juga orang yang cuman buat naik gunung sekali 2 kali beli tas carrier yang mahal gitu, mereknya North Face gitu ya. Ya kalau punya duit sih nggak masalah, cuman banyak juga yang sering naik gunung tapi tetap nyewa gitu karena mungkin ya entah mungkin keputusannya dia. Nah itu kan perlu data gathering, kayak komunitasnya, atau mungkin mau bikin aplikasi makanan, kalian mesti tahu juga kira-kira di Semarang ini itu range harga makanannya tuh berapa. Habis itu biasanya tenan-tenan mana yang sekiranya itu bisa untuk di take away. Mungkin kadang kalau kayak steak hot plate gitu kan agak kurang enak ya kalau di take away ya. Nah, pemilihan tenan itu juga bisa jadi corak dari aplikasi kalian juga gitu. Nah, terakhir why ini ya sebenarnya tujuan buat suatu requirement. Yang pasti dari ketika membuat requirement, baik dari penyusun requirement-nya atau nanti dari tim developer yang baca requirement-nya itu memahami target pasar usernya seperti apa. Habis itu selain itu ya seperti yang tadi ada di buat juga ya, yaitu jadi lebih konsisten, arah pengembangannya lebih jelas. Mirip kayak kalian dikasih tugas sama dosen, ada PDF AOL-nya sama ketika nggak ada dokumennya, kalian bakalan bingung. Dosennya cuma ngasih tahu tugas secara lisan, dibanding dia post di forum atau dia upload PDF-nya di Windows Maya. Itu kan lebih jelas kalau ada syarat-syaratnya. Kalian jadi tahu, oh yang diminta dosennya ini. Ketika ujian juga, oh yang diminta dosennya buat ngerjain ini. Lebih jelas gitu, dibanding secara lisan doang gitu. Itu why-nya, kenapa harus bikin requirement. Oke, nah ini sedikit analogi ya. Kalau misal ada suatu entah ini restoran atau hotel yang request untuk ke outdoor designer buat ngehias suatu taman. Dia cuma mintanya di taman yang ada pohonnya itu mau ditambahin swing. Swing itu kan kalau bahasa Indonesianya ayunan ya. Nah, tapi nggak jelas nih swing yang diminta tuh kayak gimana. Atau ini swing normal mungkin yang nggak ada yang normal ya. Ini swing tapi papannya ada 3, udah jelas agak-agak guna itu 2 papan sisanya. Ada swing tapi modelannya kayak gini nih, talinya diikat ke 2 cabang yang berbeda, jadi nggak bisa ngayun juga. Ada yang ini agak goib juga nih, swingnya mirip kayak yang kedua tapi pohonnya jadi melayang gitu. Ada yang tambahin swing tapi nggak diikat, taruh di bawah doang. Ada yang ini tambahin ada swingnya tapi dikasih sofa biar nyaman duduknya, tapi ya nggak gini juga kali gitu. Terus ini entah kenapa pohonnya hilang malahan, terus ini dikasih tali doang, nggak ada papannya. Ini ya karena namanya swing ya. Ternyata yang ditangkap itu malah swing itu kayak roller coaster gitu. Ya nggak jelas. Ini ditebang doang ini, atau swinging di aks mungkin ya.
ngayunin kapak maksudnya buat nebang. Kalau yang ini ada ayunannya pakai ban bekas ya. Nah ini contoh ketika ambiguitas itu terjadi gara-gara lack of requirement, kurang detail requestnya seperti apa. Ya, ini agak lebay tapi ya analoginya seperti itu. Oke, next. Nah ini contoh requirement ya agak jelek di proyektornya ya, tapi saya bacain aja. Biasanya kalau di perusahaan template-nya tentu pasti bakal beda-beda. Yang di atas itu biasanya requirement ID-nya, ada requirement indeks keberapa, requirement tipe keberapa, habis itu untuk event atau penggunaan indeks keberapa, habis itu deskripsinya. Contoh di sini, the product shall issue an alert if a weather station fails to transmit readings. Jadi bisa kita pahami kalau tiketnya itu minta buat developernya buat nambah fitur notifikasi ketika stasiun pembaca ya, entah stasiun IoT-nya itu gagal dalam mengirim suatu data. Mungkin bisa kita langsung ibaratin ini di BMKG atau di aplikasi weather forecasting. Habis itu ada rasionale. Nah, rasionalnya ini lebih ke alasannya kenapa fitur ini perlu dibuat. Failure to transmit readings might indicate that the weather station is faulty and needs maintenance, and that the data used to predict freezing roads may be incomplete. Jadi ketika stasiun IoT-nya itu gagal ngirim data ke database, itu bisa berakibat fatal, yaitu ya jadi gak real time datanya, gak ke-update. Mungkin penggunaannya itu lebih ke, kalau di Eropa sana yang bersalju itu kan ada mobil yang buat nyerokin salju dari aspal itu ya. Nah itu buat ngedeploy kendaraan tersebut. Nah source-nya dari road engineer, jadi request-nya ini dari divisi road engineer. Habis itu kriterianya, fit kriterianya itu for each weather station the product shall communicate to the user when the recorded number of each type of reading per hour is not within the manufacturer's specified range of the expected number of readings per hour. Katakanlah kita bikin device IoT-nya itu nggak bikin sendiri, kita beli gitu. Kita beli device IoT, tentunya ada spesifikasinya. Ini device bisa ngirim berapa megabyte dalam 1 menit gitu, berapa baris data, frekuensi capture-nya itu ada berapa kali ke capture data dalam 1 menit. Nah, ketika terjadi anomali, ya, suatu saat nanti kok biasanya dalam 1 menit ngirim 60 data, berarti per detik dia nge-capture suhu sekian, 1 detik kemudian di-capture suhunya masih sama, 1 detik kemudian oh ternyata naik 0,5 Celcius gitu. Nah, ketika entah kenapa nggak 60 data per menit tapi berkurang jadi 40 data per menit, berarti terjadi sesuatu terhadap device tersebut. Nah itu perlu maintenance, keluar notifikasinya mungkin di road engineer-nya gitu. Dan di sini ada customer satisfaction dan ini ya detail-detail tambahan gitu ya. Nah sekali lagi biasanya kayak gini tuh case spesifik terhadap company yang kalian kerjain. Dulu saya pernah kerja di BNI dan BRI juga, model-modelan tiketnya pun template-nya berbeda, alur tiket requestnya juga beda kayak gimana ya. Nah itu perlu penyesuaian, tapi ini sekedar contoh aja. Nah, ini nanti yang kalian kerjain di hari ini, karena udah ada kelompok AOL, jadi harapannya nanti setiap ada challenge untuk kelompok, berkelompoknya nggak lewat tempat duduk lagi, tapi berdasarkan kelompok AOL aja. Yang pertama itu kalian bakal nyusun tentang yang namanya functional requirement. Simpelnya ini kalian bakal capture produk yang mau kalian bikin jadi AOL nanti itu bakal bisa ngapain aja. Walaupun kalian nggak bikin sampai backend-nya ya, ya kalian imajinasiin aja lah. Nanti ini bakalan fungsinya seperti ini. Habis itu data requirement. Jadi aplikasi yang kalian bikin itu kira-kira bisa jalan dengan butuh data apa aja. Contoh, kalau dia butuh GPS, tentunya butuh data lokasi dari penggunanya. Atau kalau dia ada fitur loginnya, berarti dia butuh data email dan password dari penggunanya. Kalau dia semisal
bentuknya kayak GoFood ya, berarti dia butuh data merchant dan tenan yang ada di lokasi tersebut gitu, ada database-nya. Ketiga, environmental requirement. Nah, kalau yang ini itu tentatif. Kadang kalian butuh, kadang enggak. Contoh, di sini ada physical environment. Biasanya kepake kalau produk kalian tuh bentuknya ada fisiknya. Kalau software ya jarang ya ada physical environment. Jadi contohnya kayak lighting, noise, movement, dust gitu. Jadi bikin AC nih. Setiap negara itu kan biasanya konsentrasi debunya itu beda-beda. Mungkin yang di negara Timur Tengah sana lebih dusty dibanding Indonesia. Indonesia kalau dibanding sama yang daerah-daerah utara seperti di Rusia dan lain-lain mungkin lebih berdebu di Indonesia gitu, dibanding yang negara-negara yang bagian utara sana. Nah itu misal tadi bikin AC ya perlu ada physical environment-nya seperti apa. Social environment, nah, ini kalau misal produk kalian itu hanya bisa digunakan secara optimal di, kalau ini agak ambigu memang ya, tapi ya saya agak bingung juga ngasih contohnya apa, social environment. Soalnya ya ini bisa di skip dulu, saya juga bingung jelasinnya kayak gimana. Saya jarang banget dipakai, biasanya lebih ke organizational environment. Contoh kemarin waktu Entre Hiba bikin produknya yang sama dinas lingkungan hidupnya Kudus ya kalau saya. Nah itu kan berarti produknya cuma bisa bekerja secara optimal ketika ada kerjasama dengan dinas terkait. Nah itu perlu dispesifikin, perlu dukungan dari pihak mana aja, partnership bermitra sama mana aja. Yang keempat, nah ini mungkin yang paling relate sama kalau software ya, itu technical environment. Kayak contoh butuh GPS, butuh koneksi internet, gitu-gitu. Nah, what technology will the product run on and need to be compatible with, and what technological limitation might be relevant. Spesifikasinya harus kayak gimana, itu lebih ke technical environment. 4. User karakteristik. Ini ada hubungannya sama persona. Kalau user karakteristik ya masih lebih ke spek penggunanya. Jadi penggunanya itu biasanya orang range usia sekian, yang hobinya kayak ini, atau suka makanan ini, atau punya katakanlah penyakit diabetes mellitus gitu. Nah itu masuk ke user karakteristik. Nah kalau persona itu lebih spesifik ya, pengandaian gitu. Nah, kalian bikin kayak simulasinya gitu loh. Kayak si ini pekerjaannya ini, kegiatan sehari-harinya 9 to 5. Nah, tapi dia sadar kalau butuh melakukan workout untuk menjaga kebugarannya. Nah, itu masukin ke persona. Terakhir, usability goals and user experience goals. Ekspektasi dari user experience yang diterima sama usernya. Kayak ketika pakai aplikasi ini, ketika pakai produk ini, perasaan usernya itu satisfied karena berhasil mencapai milestone dari workoutnya, dari joggingnya, atau kalian bikin sekedar kayak mangatun gitu ya. Jadi bikin aplikasi comic reader gitu, bisa ngerasain happiness, atau ya tergantung dari genre film atau komik yang dibaca. Nah itu disampaikan di usability goals and user experience goals. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Nah, next, ini sedikit tambahan, tapi nggak akan saya minta buat dikerjain juga buat siang hari ini, tapi yang dikerjain yang tadi ini. Ini tambahan gimana caranya ngelakuin data gathering untuk requirement ya, belum untuk evaluasi. Itu bisa interview, questionnaire, direct and indirect observation, studying documentation, dan support data gathering session with suitable props, seperti ya, oh ini beda cuy, tiba-tiba ganti. Nah, researching similar product. Nah, ketika kalian bikin requirement untuk produk kalian, yang ya bahkan sebelum ngelakuin pembuatan desain tuh kalian juga perlu ngelakuin interview dan questionnaire dulu ya. Kayak kalian yang suka naik gunung tuh butuh nggak sih aplikasi buat sewa tenda gitu. Nah itu termasuk interview dan questionnaire. Jangan kalian bikin aplikasi yang sekiranya dibikin tapi orang tuh pada nggak butuh gitu. Nah,
Direct in indirect observation. Kalian lihat orang-orang tuh biasanya orang tuh malas workout di rumah tuh gara-gara apa sih gitu. Biasanya orang tuh malas olahraga gara-gara apa sih? Nah, itu termasuk direct and indirect observation. Studying documentation. Nah, ini udah jelas ya, kayak baca-baca di paper atau penelitian, tapi ini yang sifatnya akademik kalau yang documentation itu, atau berita-berita juga masuk sini. Dan yang 5, research similar product, itu lebih ke kayak udah ada belum sih aplikasi yang fungsinya itu buat sewa tenda gitu, terus gimana, laku apa enggak gitu, banyak yang pakai apa enggak, udah banyak belum sih aplikasi yang buat bantu orang itu ngolah sampahnya yang mau dibuang itu dibawa kemana gitu. Kalau udah ada, terus gimana sekarang, masih relevan nggak aplikasi itu? Nah, itu masuk ke yang 5. Jadi sebelum kalian membuat requirement, kalian juga harus melakukan riset terlebih dahulu, cari tahu terlebih dahulu. Ya, ini lebih ke guideline-nya buat requirement biasa lah ya. Focus on identifying stakeholder needs. Yang diprioritaskan itu adalah kebutuhan dari usernya, bukan developernya. User butuhnya ini, tapi ini kayaknya susah banget deh. Developernya nanti kasihan, ngapain gitu. Kalian pikir kalau bikin produk ya fokusnya ke usernya aja gitu. Kalau usernya butuh katakanlah chatbot di dalam aplikasi, ya udah diusahain gimana caranya ada chatbot di dalam aplikasinya. Tapi susah bikin chatbot itu, ya itu bukan prioritas kalian ya. Buat ya nggak apa-apa gitu, berempati sama developernya nggak apa-apa gitu. Tapi ya secara teori emang yang harus diutamakan adalah usernya dulu. Involve all stakeholder groups. Jadi kalau kalian stakeholdernya ya tergantung ya penggunanya itu siapa. Stakeholder itu ya kliennya ya, usernya. Involving more than one representative from each stakeholder group, especially if the group is large. Kalian mau bikin aplikasi buat olahraga. Nah, habis itu kalian mikir dulu nih, usernya itu orang yang suka nge-gym atau orang yang malas olahraga malah. Atau dua-duanya, yang suka nge-gym juga boleh pakai, yang malas olahraga tapi pengen olahraga juga boleh. Nah, berarti ketika kalian mau nyusun requirement, kalian harus melibatkan keduanya. Orang yang suka nge-gym kalian tanyain, kira-kira aplikasi kayak gini kepake apa enggak, sama orang yang malas olahraga tapi pengen juga kalian tanyain, kira-kira kalau ada aplikasi kayak gini, lu mau jogging nggak sih sama gua gitu. Nah, jadi berasa kayak flirting. Ya, kayak gitu lah. Support data gathering with, ya intinya gathering data dari orang tersebut. Ini masih ada skenario, use case dan essential use case, tapi mungkin saya nggak perlu lanjut sampai sana. Oke, next, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, silakan berkelompok sesuai dengan kelompok awalnya. Kalian diminta untuk menyusun requirement 1, 2, yang 3 ini opsional kalau ada. Biasanya sih kalaupun ada yang ini ya minimal technical environment. Tapi kalau ada yang lain ya silakan disematkan juga. 4, 5, 6. Jadi total ada 6 poin untuk produk yang bakal kalian bikin untuk AOL. Pak, apakah ini nanti permanen? Kalau semisal kelompok saya mau ganti produk, boleh apa enggak? Boleh banget. Jadi tugas buat siang ini sebenarnya ya cuma buat siang ini doang aja. Kalaupun nanti minggu depan kalian mau ganti topik, mau ganti aplikasi, ya silakan aja. Saya cuma pengen nge-engage kalian buat belajar nyusun requirement. Saya kasih waktu 15 menit sampai 12.25. Nanti nggak semua kelompok saya tunjuk, tapi secara random mungkin 2 atau 3 kelompok saya minta untuk present tentang 6 jenis requirement yang udah mereka susun. Boleh pakai AI, terserah, tapi disepakati satu kelompok. Jadi ketika saya tunjuk, saya maunya dia yang ngomong ya, harus bisa semua. Jangan ada yang pupuk. Oke, silakan.